Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 274 Serangan Beruntung. Sialan kau. Apa kalian berdua sudah selesai tertawa? Big Yellow terus menatap mereka dengan mata yang terasa ingin melahap kedua pria yang tertawa itu. Dia merasa bahwa citranya saat ini merupakan penghinaan yang sangat besar terhadap citranya yang perkasa dan agung. Belum, biarkan aku tertawa lagi. Han Yan tertawa terbahak-bahak, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tak lama kemudian, teriakan melengking keluar dari mulutnya. Aduh, pantatku. Rasa sakit yang mengerikan datang dari pantat Han Yan. Big Yellow terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga Han Yan bahkan tidak menyadari telah digigit di pantatnya. Anjing sialan, lepaskan aku, sakitnya membunuhku, ayah. Han Yan mengutuk. Dia berbalik dan menamparkan kepala Big Yellow, tetapi dia tidak hanya tidak menjatuhkan Big Yellow, dia bahkan melukai telapak tangannya karena serangan balik. Sialan, apa yang membuat kepala anjing ini? Kenapa keras sekali? Aduh. Jangan banyak bicara, pantat ayah bisa meledak. Wajah Han Yan berkerut kesakitan, tetapi Big Yellow tidak mau melepaskan pantatnya. Selanjutnya, perkelahian hebat pun terjadi antara pria dan anjing itu. Melihat apa yang terjadi, Jiang Chen menutup matanya dengan tangannya, berdoa untuk Han Yan dalam benaknya. Pria dan anjing ini membuatnya berpikir tentang apa yang terjadi saat pertama kali bertemu Big Yellow. Jiang Chen tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya anjing ini. Sial. Anjing sialan, kalau kau tidak melepaskanku, aku akan kentut. Han Yan berteriak keras. Trik ini berhasil. Mendengar Han Yan hendak kentut, Big Yellow segera melepaskan pantatnya dan melesat ke samping. Kemudian, ia berubah kembali ke wujud aslinya. Beraninya kau menggigit pantat ayah. Han Yan sangat marah. Dia segera berlari ke arah Big Yellow. Di sisi lain, Big Yellow juga masih marah. Sepertinya dia akan menggigit beberapa kali lagi sebelum dia bisa tenang. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa mereka memintanya untuk berubah dari makhluk perkasa menjadi anak anjing. Bang, bang, bang. Pertarungan lain pun terjadi. Pria dan anjing itu bertarung di alam liar, dan sulit untuk menentukan siapa yang menang. Jiang Chen hanya berdiri di samping, menonton pertunjukan itu sambil tersenyum. Pria dan anjing itu bertarung selama hampir 10 menit. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain, dan keduanya tampak menyedihkan. Pakaian Han Yan hancur karena gigi Big Yellow, dan bulu emas Big Yellow tidak lagi berkilau, membuatnya tampak seperti anjing liar. Sudah cukup, kurasa kalian berdua sudah cukup berjuang untuk saat ini. Sekarang saatnya untuk pergi. Jiang Chen berkata sambil mengangkat bahunya. Chen kecil, kamu hanya berdiri di samping dan memperhatikan kami seperti kamu sedang menonton pertunjukan monyet. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Han Yan tidak bisa berkata apa-apa. Kalian berdua bukanlah orang baik. Big Yellow menatap Jiang Chen dan Han Yan. Ketika dia memikirkan fakta bahwa dia harus menyembunyikan citranya yang perkasa dan tampan di masa depan, dan menyamar sebagai anak anjing di depan umum, amarah di hatinya mulai membara lebih hebat. Saya berpikir, meskipun kamu bisa mengecil, kamu tetap terlihat seperti anjing. Mengapa kita tidak menggunakan handuk untuk menutupi kepala Big Yellow dan hanya memperlihatkan matanya? Saya jamin tidak akan ada yang tahu siapa dia. Han Yan menyarankan. Sial. Big Yellow membuka mulutnya dan menggigit pantat Han Yan lagi. Sialan kau lagi. Han Yan langsung bergerak, ia berubah menjadi jejak cahaya dan terbang maju. Ia tidak ingin repot-repot dengan anjing ini lagi, ia akhirnya menyaksikan dan mengalami betapa keras kepala anjing ini. Haha. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dan menyusul mereka berdua. Tidak sulit untuk membayangkan, dengan mereka berdua sebagai temannya, perjalanannya di masa depan tidak akan sepi dan membosankan. Beberapa hari kemudian, ketiganya tiba di Provinsi Qing. Saya rasa kita baru saja tiba di Provinsi Qing. Kita cukup cepat, kita seharusnya bisa tiba sebelum pameran dagang dimulai. Kata Jiang Chen. Provinsi Qing adalah provinsi terbesar kelima di Provinsi Qi, sungguh luar biasa. Hanya bentang alam dan energinya saja tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi Qi. Energi Yuan alami di sini jauh lebih kuat daripada di Provinsi Qi, tidak heran mengapa provinsi ini berada di peringkat kelima di benua timur. Semua sekte di sini dianggap sebagai kekuatan super di mata sekte hitam. Han Yan berkata dengan emosi campur aduk. Ayo pergi. Kita akan menyeberangi Provinsi Qing segera, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mendapat masalah. Jiang Chen berkata. Dia kemudian berbalik dan melihat Big Yellow yang mengikutinya, atau lebih tepatnya, seekor anak anjing emas. Big Yellow, mengapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun selama perjalanan? Jiang Chen menggoda. Enyah. Big Yellow merasa tertekan sepanjang perjalanan, dia benar-benar tidak menyukai bayangannya saat ini. Kalau saja dia tidak berubah, dia akan ditemukan oleh musuh, dia pasti sudah lama berubah kembali ke wujud aslinya. Jiang Chen dan Han Yan saling pandang dan tersenyum bersama.
Mereka tahu bahwa Big Yellow sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, jadi mereka tidak ingin memprovokasi dia lagi. Segera, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan terbang menuju wilayah bagian dalam Provinsi Qing. Jiang Chen tidak membuang-buang waktunya di jalan, dia menyerap banyak jiwa iblis, dan hanya dalam beberapa hari, dia telah membentuk 100 tanda naga lagi, yang memungkinkan kultivasinya berkembang sekali lagi. Chen kecil, keterampilan yang kau kembangkan benar-benar mengerikan, keterampilan itu dapat langsung menyerap jiwa apapun. Hanya dalam beberapa hari, aku dapat merasakan auramu menjadi lebih kuat. Kau semakin dekat untuk menembus alam inti ilahi tengah. Han Yan menatap Jiang Chen dengan ekspresi terkejut. Ya, metode yang aku gunakan untuk naik level memang luar biasa, tetapi aku tidak bisa terus menggunakan metode ini karena akan sangat memengaruhi fondasiku. Aku masih memiliki cukup banyak jiwa yang bisa aku serap, tetapi dengan kondisiku saat ini, aku tidak bisa lagi menyerapnya. Jika aku melakukannya, fondasiku akan sangat terpengaruh, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Jiang Chen menjelaskan kepada Han Yan. Setelah itu, sadar atau tidak, dia menatap Big Yellow. Jiang Chen telah mencapai hambatan dalam kultivasi keterampilan transformasi naganya. Jika dia ingin meningkatkan fondasinya, solusi terbaik adalah membuat keterampilan transformasi naga berevolusi lagi. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak darah Big Yellow, dia akan bisa membuat skill transformasi naga berevolusi lagi. Namun, Jiang Chen hanya bisa menaruh pikiran ini di benaknya. Melihat wajah muram Big Yellow, jika dia berani menyebutkan permintaan ini, Big Yellow pasti akan mengamuk. Yang lebih penting, akan ada efek samping yang serius bagi Big Yellow jika dia mengambil darahnya. Jiang Chen tidak ingin menyakiti saudaranya sendiri hanya untuk membuat dirinya lebih kuat. Dalam hatinya, Big Yellow dan Han Yan adalah saudara-saudaranya yang akan dia korbankan nyawanya. Lebih jauh lagi, setiap kali kultivasi Jiang Chen meningkat, permintaannya akan menjadi lebih besar. Meskipun Big Yellow memiliki garis keturunan kuda naga, hanya saripati darah dari sumbernya yang berguna bagi Jiang Chen. Jiang Chen tidak mampu mengeluarkan saripati darah Big Yellow. Tepat pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Seekor elang setinggi hampir 30 meter tiba-tiba menukik dari sebelah kiri mereka. Beberapa pemuda berdiri di punggung elang besar ini, semuanya memasang ekspresi sombong di wajah mereka. Basis kultivasi mereka cukup kuat, tidak ada satupun dari mereka yang berada di bawah alam inti ilahi. Mustahil menemukan sekelompok pemuda kuat seperti itu di Provinsi Qi. Kalian para lelaki di depan kami, cepat minggir kalau tidak ingin terbunuh. Seorang pemuda berpakaian hijau berteriak kepada kelompok Jiang Chen. Ia membawa cambuk di tangannya, dan sepertinya jika Jiang Chen tidak minggir, ia akan menyerang mereka dengan cambuknya. Sial, sombong sekali. Han Yan sangat marah, tetapi ia langsung dihentikan oleh Jiang Chen. Beberapa pemuda ini semuanya mengenakan pakaian yang sama, dan tidak sulit untuk melihat bahwa mereka adalah beberapa murid jenius dari sekte besar di Provinsi Qing. Mereka semua sombong, dan mereka tidak menghormati siapapun. Jiang Chen hanya ingin melanjutkan perjalanan ke Pulau Bahagia, ia tidak ingin mendapat masalah di Provinsi Qing. Jiang Chen dan Han Yan minggir, memberi jalan bagi orang-orang ini. Ketika kelompok arogan itu mendekat, mereka sengaja memperlambat langkah dan menatap Jiang Chen dan Han dengan pandangan penuh kebencian. Ketika pemuda arogan yang baru saja berteriak itu melihat Big Yellow, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, lihat, orang ini punya anak anjing sebagai hewan peliharaannya. Benar-benar tukang sampah. Pemuda itu tertawa riang. Apa yang kau lihat? Dasar jalang bodoh. Si kuning besar mengumpat. Amarah masih membara dalam perutnya, tidak mungkin dia bisa bersikap sopan pada orang-orang ini. Anjing sialan, apa yang baru saja kau katakan? Pemuda itu langsung kesal. Sudah kubilang kau jalang bodoh. Kalian semua jalang bodoh. Semua anggota keluargamu jalang bodoh. Kata Big Yellow dengan nada meremehkan. Persetan denganmu. Kau mencari kematian. Pemuda itu sangat marah. Ia segera mencambuk Big Yellow. Cambuk itu seperti ular berbisa saat mencambuk Big Yellow, dan menghasilkan banyak percikan api di sepanjang jalannya. Apa? Sebuah tangan besar memegang cambuk itu. Dengan nada dingin, Jiang Chen berkata, teman-teman, sebaiknya kalian tidak menantang kami. Siapa kau? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau sedang mencari kematian. Pemuda itu benar-benar sombong dan agresif. Dia begitu sombong sehingga dia akan memandang rendah siapapun. Tepat saat dia akan menyerang sekali lagi, seorang murid perempuan dengan riasan menggoda menghentikannya dan berkata, biarkan saja, murid junior Wang. Jangan tunda urusan penting murid senior Mao. Murid senior Mao telah pergi mendahului kita, dan kupikir dia seharusnya sudah tiba di Sungai Ular sekarang. Ular itu akan berubah menjadi naga banjir hari ini, dan murid senior Mao akan membunuhnya saat dia masih lemah, kita harus bergegas dan membantu. Anggap saja ini hari keberuntunganmu. Pemuda itu mendengus dingin. Ia segera mencabut cambuk dari tangan Jiang Chen. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan di punggung elang itu.
Sialan. Lihat saja tampangnya yang bodoh, siapa yang memberinya keberanian untuk bersikap begitu sombong di depan anjing tuan ini? Chen kecil, mengapa kau menghentikanku? Anjing tuan ini ingin menggigit mereka sampai mati. Big Yellow merasa bingung dan jengkel. Hai teman-teman, apakah kalian mendengar apa yang mereka katakan tadi? Mereka menuju ke sungai ular. Mata Jiang Chen berbinar. Aku mendengar sebagian dari apa yang dikatakan gadis itu. Ada seekor ular raksasa yang kuat yang akan berevolusi menjadi naga banjir di sungai ular. Kata Han Yan. Benar sekali. Meskipun ular cukup kuat, ia tetap saja ular, masih dianggap sama dengan ular atau piton. Sangat sulit bagi seseorang untuk berevolusi menjadi naga. Seharusnya tidak ada ular raksasa yang kuat di Provinsi Qing, jadi jika prediksiku benar, itu pasti ular raksasa inti ilahi yang berevolusi menuju alam jiwa tempur. Namun, karena garis keturunannya, ular raksasa ini akan berevolusi terlebih dahulu untuk sepenuhnya menjadi naga banjir. Jiang Chen menjelaskan kepada kelompok itu. Tepat saat dia selesai berbicara, suara ledakan keras terdengar dari kejauhan. Di suatu tempat yang jauh dari tempat mereka berada saat ini, kilat disertai gemuruh guntur dapat terlihat, bahkan dari kejauhan. Itulah kesengsaraan surgawi. Seekor ular yang berevolusi menjadi naga banjir adalah tindakan pembangkangan terhadap tatanan alam, dan ular raksasa itu baru saja menarik kesengsaraan surgawi yang langka. Meskipun kekuatan kesengsaraan ini tidak kuat, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Raja Iblis Inti Ilahi Puncak. Bahkan jika ular raksasa ini berhasil, ia akan memasuki periode terlemah dalam hidupnya. Orang-orang tadi sebenarnya mengejar ular raksasa yang berevolusi menjadi naga banjir. Hahaha. Sepertinya aku terkena serangan keberuntungan. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dengan goyangan tubuhnya, dia langsung terbang ke depan, mengikuti orang-orang yang ditemuinya belum lama ini.